Ini tanaman melon usia 13 HST atau 13 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini ya. Nah, ini putih-putih ini sisa spray kalsium. Dan sebagai informasi sebagaimana yang saya pelajari di berbagai sumber, bahwa tanaman itu masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan banyak nitrogen. Tapi kebanyakan orang tuh takut dengan nitrogen, katanya kalau terlalu banyak nanti dampaknya tanah akan menjadi asam dan tanaman akan tidak sehat, banyak patogen yang tumbuh subur. Memang betul kalau terlalu asam itu jamur patogen itu akan cepat berkembang biak. Tapi sebetulnya kalau kita paham, nitrogen itu kalau berbentuk nitrat, sudah berbentuk nitrat, dia akan cepat diserap oleh tanaman, atau masih berbentuk amonium juga masih bisa cepat diserap tanaman. Nah, sebetulnya ada lagi buat menetralkan keasaman tanah itu, masih menggunakan pupuk juga seperti yang saya udah pelajari. Jadi kita nggak usah repot pakai yang namanya kapur atau dolomit dan sejenisnya. Memang betul kapur, dolomit fungsinya bisa menaikkan pH tanah. Tetapi si dolomit tersebut mungkin fungsinya hanya sekedar naikin pH, tidak berfungsi sebagai pupuk. Jadi kita akan double ketika kita cek tanah kita kondisinya sangat asam, lalu kita masukin dolomit atau kapur pertanian atau sejenisnya ya, kalsium karbonat. Memang betul pH itu akan naik, tapi nanti dia itu tidak akan hancur, dia akan mengendap di lahan kita. Dan apabila tanah kita udah penuh dengan kapur, nanti akhirnya tanah kita itu jadi tanah kapur. Nah, yang sebetulnya ada cara buat naikin pH yang penggunanya menggunakan pupuk itu sendiri, yaitu cari pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder. Kadang orang tidak memperhatikan sampai ke situ ya, taunya pupuk itu NPK, TSP atau apa. Kadang-kadang orang tuh malas mempelajari apa sih bahan yang terkandung di NPK dan apa yang terkandung di TSP itu. Dan kebanyakan orang itu enggak memasukkan unsur hara makro sekunder sama unsur mikro. Makanya kadang-kadang tanaman tidak begitu optimal, karena ya seperti halnya manusia, kalau kita makannya nasi aja, ya tumbuh sih tumbuh mungkin, cuma nanti kekurangan vitamin lah, nanti imunnya kurang kuat gitu. Nah, di unsur hara makro sekunder itu ada yang namanya magnesium sama kalsium. Sifatnya itu dia akan menaikkan pH, otomatis akan menaikkan pH. Jadi untuk mengimbangi nitrogen yang banyak di tanah kita, maka kita harus memasukkan unsur hara makro sekunder, yaitu magnesium dan kalsium dan juga sulfur ya. Kalau kita masukin unsur hara tersebut secara seimbang, kita perlu benar-benar mempelajari takarannya segimana, harus seimbang lah pokoknya. Nah, untuk masa vegetatif ini kan dia butuh nitrogen yang tinggi. Nah, biar tidak terjadi keasaman di tanah, kita lihat kalau beli pupuk, kalau misalkan yang ada kandungan nitrogennya, N-nya ya, di situ pasti ada penjelasannya. Nitrogen itu biasanya terbagi jadi dua. Nitrogen itu sekian persen nitrogen dalam bentuk amonium dan sekian persen dalam bentuk nitrat. Usahakan cari yang dalam bentuk amoniumnya lebih sedikit dari yang sudah berbentuk nitrat. Karena yang sebetulnya kalau kata si sumber yang saya baca, memang betul ya, bisa dibuktikan dengan ilmiah, dengan keilmuan, bahwa yang menyebabkan tanah menjadi asam itu sebetulnya amoniumnya.
nitrogen yang masih berbentuk amonium. Nah, untuk mengatasinya, antisipasinya itu kita juga harus memasukkan magnesium dan kalsium yang agak tinggi. Dengan sendirinya amonium tersebut bakal si tanah yang asam akibat amonium tersebut akan menjadi naik lagi, bahkan mungkin bisa sampai basah. Makanya alat ukur itu harus sedia ya kalau memang kita mau benar-benar bertani, supaya semuanya bisa diukur gitu, karena nggak bisa dikira-kira. Kita nggak bisa lihat tanah ini asam hanya karena perkiraan aja, tetap harus diukur. Nah, jadi itulah salah satu sedikit ilmu yang saya pelajari, dan saya rasa itu ilmiah karena yang menyampaikan juga dia menjelaskan secara ilmiah ya. Jadi magnesium dan kalsium biasanya orang mengabaikan unsur tersebut dimasukkan ke tanaman, yang akhirnya takut kelebihan nitrogen, akhirnya nitrogennya dikurangi. Padahal tumbuhan ketika masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan sekali yang namanya nitrogen jumlah yang cukup besar. Ya. Satu lagi, media. Kenapa sekarang saya ini pakai media kokopit? Karena setelah saya uji ya ini media ini kokopit, saya biarin kehujanan. Selama beberapa hari kemarin itu dihujanin. Dan ketika diukur pH-nya itu tetap dia normal, paling dia drop sampai pH-nya itu sampai 6, masih di angka wajar lah, nggak terlalu asam kalau untuk tanaman hortikultura ya, terutama kayak cabai itu masih aman kalau masih pH-nya 6. Tapi kalau di tanah biasanya dia akan lama, kondisi asamnya itu kan lama, tidak seperti di kokopit. Nah, dan ketika kita menggunakan kokopit terus kita juga memasukkan magnesium dan kalsium, maka insya Allah silahkan buktikan sendiri, magnesium dan kalsium itu bisa berfungsi untuk menaikkan pH tanah. Maka dari itu jangan lupa kalau kita menanam tanaman khususnya hortikultura, kita nggak usah takut dengan kondisi hujan atau apa. Yang penting kita tahu ada penangkalnya, bagaimana caranya menaikkan pH. Yaitu tadi, orang jarang yang memasukkan yang namanya unsur magnesium dan kalsium. Harusnya itu dari semenjak awal itu udah masuk terus bareng dengan nitrogen. Harus mengandung magnesium, kalsium, dan juga unsur mikro kayak mangan, tembaga, besi. Terus pokoknya ada unsur-unsur besi lah yang masuk ke situ ya. Oke, untuk sementara mungkin segitu aja dulu. Kita berbagi itu indah ya. Dan orang yang pernah saya tanya, pernah saya diskusi tentang ini juga sarannya untuk selalu membagikan ilmu kepada setiap petani. Biar petani di Indonesia itu maju dan pengetahuannya nambah gitu. Nggak apa cara konvensional aja nanam seperti yang biasa dikerjakan petani pada umumnya. Yang akhirnya kesalahan fatal sebetulnya bukan karena musim hujan atau tanah yang jelek, tapi kita tidak memahami kondisi lahan kita dan tidak pernah mengukur, dan juga kita tidak paham apa kandungan yang dibutuhkan saat vegetatif, apa kandungan yang diperlukan untuk mengendalikan pH supaya nantinya si tanaman sehat. Dan kalau tanaman sehat, insya Allah penyakit tidak akan mudah masuk menyerang tanaman kita, terkecuali mungkin insek atau serangga ya. Kalau serangga itu beda lagi, serangga kan datangnya dari luar. Kalau itu memang caranya kita harus melakukan penyepraian dengan insektisida yang bahan aktifnya pun kita harus paham. Untuk jenis serangga ini bahan aktifnya misalkan ulat dan sejenisnya, itu biasanya dia akan tidak tahan dengan yang mengandung bahan aktif profenofos. Dan untuk serangga-serangga yang seperti belalang dan lain-lain, biasanya kebanyakannya setelah hasil survei, untuk insektisida jenis kupu-kupu atau belalang atau kutu-kutuan, biasanya mereka nggak tahan dengan bahan aktif yang namanya abamectin. Maka kita harus sedia di antara bahan aktif itu ya.
untuk antisipasinya. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.